Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktri Pasuriaman, NIM 2208761. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup belajar gerak dan motorik, serta pentingnya dijadikan landasan dalam praktek pembelajaran. Di sini saya akan materi pertama kita yaitu belajar motorik. Pertama, ada poin pengertian belajar motorik. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Belajar motorik merupakan juga suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan dan pengalamannya, bukan akibat pertumbuhan atau perkembangannya. Belajar motorik juga merupakan seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman menuju perubahan permanen dalam perilaku terampil. Oleh karena itu, konsep belajar motorik berkaitan erat dengan konsep belajar yang dikembangkan GG dan Bohm, yaitu tentang perubahan sikap dan keterampilan atau perubahan yang terjadi pada domain efektif dan psikomotornya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa poin, yaitu yang pertama, adanya belajar motorik merupakan suatu proses. Dan yang kedua, ada motorik merupakan hasil latihan. Dan yang ketiga, yaitu adanya kapasitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Dan yang keempat, hasil belajar motorik bersifat relatif atau permanen. Dan yang kelima, belajar motorik dapat menimbulkan efek yang negatif. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu perubahan perilaku. Pada perubahan perilaku ini, menurut para ahli, yaitu McGill pada tahun 1980, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik dapat diamati bahkan dapat diukur dari sikap dan penampilannya dalam suatu gerakan atau dalam suatu penampilan tertentu. Belajar keterampilan motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon yang muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Belajar keterampilan motorik menggunakan gerakan-gerakan otot, saraf, dan persendian dalam tubuh, tapi diperlakukan melalui alat-alat indera dan pengolahan secara kognitif yang melibatkan pengetahuan dan pemahamannya. Dalam klasifikasi tersebut terdapat 3 ranah utama, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, ada poin yang ketiga, yaitu praktik atau tindakan. Secara garis besar, pembelajaran motorik di sekolah mengacu pada 4 konsep utama yang penjelasannya ada 4 poin itu. Yang pertama, pelajaran motorik di sekolah adalah suatu proses bagi para siswa untuk memperoleh kemampuan dan dalam berkaitan tindakannya. Yang kedua, ada pelajaran motorik di sekolah dilakukan dengan pengalaman atau praktik langsung kepada para siswa dan bimbingan dan pengawasan dari guru. Dan yang ketiga, adanya untuk mengukur hasil pembelajaran motorik terhadap para siswa di sekolah dan para guru tidak mengukur secara langsung dalam waktu yang singkat. Yang terakhir yaitu hasil pembelajaran motorik di sekolah yang bersifat relatif dapat dilihat dan muncul perubahan yang permanen dalam perilaku para siswa, baik yang ditunjukkan di dalam maupun di luar sekolah. Poin yang keempat, adanya belajar tergantung pengalaman. Menurut para ahli, yaitu John Dewey, mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman itu tergantung minat siswa sendiri dan topik dari kurikulum seharusnya saling berintegrasi, bukan terpisah dan tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Dan belajar motorik tergantung pada pengalaman ini termasuk kepada unsur pokok pembelajaran motorik.
kemampuan motorik siswa yang dihasilkan dari pembelajaran motorik dalam sekolah-sekolah yang berbeda. Tergantung pada banyaknya pengalaman gerakan dan unsur-unsur dikuasai oleh mereka, adapun penjelasan selengkapnya mengenai unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pembelajaran motorik, kemampuan motorik. Dalam kemampuan motorik itu ada 4 poin. Yang pertama ada kekuatan, kecepatan, power, dan kekuatan. Terima kasih. Itulah penyampaian saya pada materi pertama, dan selanjutnya saya akan menampilkan materi yang kedua. Oke, pada materi kedua kita membahas tentang teori belajar motorik. Pertama, adanya adaptasi teori belajar psikolog. Belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut James O. Whittaker, merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dan kedua, menurut Howard Kincaid, merumuskan belajar adalah proses di mana tingkah laku yang dalam artian luasnya ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan dari pengertian psikolog, yang mana menerangkan bahwa belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup anak didik. Dalam belajar anak didik tersebut melakukan perubahan-perubahan kualitatif sehingga tingkah lakunya berkembang, dan semua aktivitas dan prestasi hidup anak didik lainnya adalah hasil dari belajar. Yang kedua, kita akan membahas tentang kelompok teori asosiasi stimulus atau respon. Dalam teori ini disebut juga dengan teori stimulus atau respon.